Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baiklah mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih setiap penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Layakkan dan kuduskan hamba. Biarlah Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak ke istana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya akan memberikan tema pada hari ini, yaitu serigala berbulu domba. Bapak Ibu mungkin bertanya, apa sih serigala berbulu domba? Ini adalah ungkapan yang menggambarkan seseorang yang berpura-pura baik, lembut dan tidak berbahaya. Padahal artinya hatinya, niatnya jahat dan curang dan penuh dengan kekejaman. Itulah arti daripada serigala berbulu domba. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa hubungannya firman ini dengan serigala berbulu domba? Dalam pembacaan tadi, ini adalah salah satu tokoh dalam Alkitab namanya Bileam, yang dipanggil oleh Raja Moab Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, dan akhirnya sampai kepada seberang sungai Yordan sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Mereka sudah mengalahkan Sihon Raja Hesbon dan Og Raja Basan. Nah di Moab ini ada satu raja yang namanya Balak bin Sipor. Dia mendengar bahwa bangsa Israel sudah mengalahkan dua raja-raja yang sangat besar. Dia begitu gentar. Oleh karena itu dia ingin memanggil seseorang ahli sihir untuk datang untuk mengutuk bangsa Israel ini. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, siapakah sih Bileam ini? Nah Bileam ini ada seorang juru tenun, tukang sihir bayaran yang dipanggil untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Yang kedua, Allah membuat keledai Bileam untuk bisa berbicara dan mengingatkan kepada Bileam. Yang ketiga adalah Bileam ini adalah pemberi nasihat yang sangat jahat. Kalau Bapak Ibu baca dalam Bilangan 22 sampai 25, sepertinya tokoh ini begitu luar biasa. Dia datang suruh untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi dia tidak mengutuk, dia memberkati. Nah, inilah yang saya maksudkan serigala berbulu domba. Tetapi dia memakai nasihat dengan cara-cara licik sehingga bangsa Israel kena tulah di Peor, dan bangsa Israel akhirnya meninggal 24.000 orang. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Bilangan 23 ayat 9. Dan akhir hidup daripada Bileam ini, nanti dia akhirnya meninggal dan mati
setelah berperang dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Balak menjadi takut ketika dia melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa-bangsa di seberang sungai Yordan juga sudah mulai gemetar karena mereka mendengar mujizat-mujizat yang Tuhan berikan di Mesir. Sehingga mereka takut karena yang berperang dari bangsa Israel bukan bangsa Israel, tetapi Allah lah yang berperang. Oleh karena itu niat jahat daripada Balak bin Sipor ini, Raja Moab, dia mengirimkan utusan-utusan kepada Bileam ini, si penyihir ini, untuk datang untuk mengutuk bangsa Israel. Maka dikirimlah utusan-utusan kepada Bileam dari Raja Balak. Nah, sesampainya di Bileam bertanya, "Oke, karena engkau sudah datang, maka sabarlah, saya akan menanyakan kepada Tuhan apa yang akan dikatakan Tuhan." Nah, dan firman Tuhan datang pada Bileam bahwa jangan engkau pergi dengan mereka, karena janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena bangsa itu adalah bangsa yang sudah diberkati Tuhan. Sampai di sini kita melihat dia begitu rohani, dia begitu takut akan Tuhan. Utusan-utusan dari Raja Balak kembali, tetapi Balak, Raja Moab ini tidak putus asa. Dia mengirimkan lagi orang-orang yang lebih terhormat untuk datang kepada Balak. Dia memohon, tolonglah bagi kami supaya datang untuk mengutuk bangsa Israel, karena apa yang kamu kutuk akan terjadi, apa yang engkau berkati akan terjadi. Lalu utusan-utusan dari Raja Moab ini berkata, apa yang kamu inginkan? Walaupun engkau akan minta emas seistana pun, kami akan berikan kepadamu. Akhirnya Bileam bilang, "Oke, karena kamu sudah datang, saya akan menanyakan kepada Tuhan." Dan akhirnya malam itu Bileam bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab kepadanya untuk pergi bersama-sama dengan mereka dalam Bilangan 22 ayat 17. "Sebab aku akan memberi upamu sangat banyak, dan apapun yang kamu minta daripadaku, aku akan mengabulkan. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Jadi ini Balak sudah memberikan janji-janji yang luar biasa. Kalau engkau mengikuti, engkau datang, pasti saya akan memberikan upah yang sangat besar. Tetapi malam itu Bileam bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, "Jangan pergi." Tetapi dalam Bilangan pasal 22 ayat 20, di sini dikatakan begini, "Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah dan pergilah bersama-sama mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kamu lakukan." Jadi Tuhan bilang, engkau boleh pergi, tetapi nanti apa yang akan saya firmankan, itulah yang harus kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, setelah itu Balak pagi-pagi bersama-sama dengan utusan-utusan dari Bileam, bersama-sama dengan utusan-utusan dari Raja Moab ini pergi. Tetapi Bapak Ibu tahu, dalam perjalanan menuju ke Moab itu tidaklah gampang, karena Tuhan tidak merestuinya, karena Bileam akan mengutuk bangsa Israel. Dalam perjalanan itulah Bileam menaiki keledai. Di tengah perjalanan, dalam jalan yang sempit di antara ladang, maka di depannya ada malaikat Tuhan menghadang Bileam. Tapi pada saat itu Bileam tidak melihat, keledainya melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus.
Tetapi keledai ini agak menyimpang ke kebun anggur. Setelah itu Bileam mengetuk kepala keledai itu. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah menegurnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan antara tembok dan kebun anggur, jalan yang sempit ini, malaikat Tuhan menampakkan diri lagi dengan pedang terhunus di tangannya. Keledai ini menjadi takut dan dia menghimpit kaki daripada Bileam sehingga kaki dari Bileam ini terjepit. Dan akhirnya Bileam mengetuk lagi keledai itu. Selanjutnya mereka terus berjalan dan dapat di tempat yang sepi, yang jalannya kanan kirinya mungkin jurang, ada lagi malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Keledainya ini melihat, tetapi Bileam tidak melihat. Dan keledai ini menjadi takut dan dia menunduk dan Bileam jatuh. Pada saat itulah Bileam mengetuk keledai itu, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai 31 di sini dikatakan begini. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apa yang kamu lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentu engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kutunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya. Dan ayat yang 31, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Maka dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah Bileam dan sujud. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu bilang tidak mungkin, apapun mungkin Tuhan bisa melakukan, keledai bisa berbicara. Ini firman Tuhan yang berkata. Akhirnya dalam ketakutan Bileam, "Oke Tuhan, karena engkau tidak menginginkan saya untuk pergi ke Moab, maka saya akan membatalkan untuk pergi ke Moab." Tapi firman Tuhan berkata, "Pergilah bersama-sama dengan orang itu. Tetapi ingat, hanya firman yang dikatakan kepadamu yang boleh engkau katakan kepada bangsa itu." Akhirnya Bileam pergi melanjutkan perjalanan bersama utusan-utusan dari Raja Moab. Sesampainya di sana, Balak bin Sipor Raja Moab menyambutnya. "Hei kawan, kenapa engkau begitu segan untuk datang? Pikirnya, apakah saya tidak sanggup untuk membayar engkau? Apakah seistana emas pun engkau minta saya akan memberikan kepadamu? Tolong bantu saya, kutuklah bangsa ini. Saya percaya jika engkau menyerapah sebuah bangsa, maka bangsa itu akan diserapah. Engkau mengutuk sebuah daerah, maka akan terkutuklah daerah itu. Karena itu datanglah, jangan lama-lama lagi, dan kutuklah bangsa Israel ini." Maka Bileam berkata bahwa baiklah, tetapi ingat, perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Sampai di sini kita melihat bahwa Bileam ini sangat baik. Jadi kalau kita baca Alkitab hanya sepotong-sepotong, pasti kita akan melihat bahwa kenapa dia bisa dikatakan seperti serigala berbulu domba. Secara rohani dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Secara rohani dia akan mengikuti perintah Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia dikatakan jahatnya luar biasa? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya Balak membawa Bileam ini kepada Bukit Baal. Disitulah dilihat ujungnya bangsa Israel.
di Balak menunjukkan itulah bangsa Israel, begitu banyaknya. Tolong engkau kutuk mereka, dan saya percaya apa yang engkau lakukan pasti akan terjadi. Maka Bileam berkata, baiklah, coba dirikan mezbah di sini, 7 buah mezbah untuk korban bakaran. Setelah itu Bileam pergi untuk menghadap kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Bileam sedang menghadap Tuhan, datanglah firman Tuhan, dan dia akhirnya tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi dia memberkati. Dia memberkati bangsa Israel. Nah, Balak menjadi marah. Kan saya datang untuk memohon kepadamu, untuk memberikan hadiah kepadamu, untuk mengutuk bangsa ini. Tetapi kenapa kamu memberkati dia? Bilangan 23 ayat 8 berkata, bagaimana aku dapat menyumpahi menyerapah yang tidak diserapah Tuhan? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Saya datang ke sini hanya atas dasar suara Tuhan. Oke, kata Balak, mungkin pada saat ini Tuhan belum menunjukkan. Coba kita pindah tempat, kata Balak. Akhirnya mereka pergi lagi ke padang pengintai. Padang pengintai untuk melihat. Nah, dari situ mereka pindah tempat lagi. Di padang pengintai ini Bileam berkata, silakan mendirikan 7 buah mezbah di sini untuk kita buat korban bakaran. Setelah dibuat 7 mezbah dan dibuatlah korban bakaran, maka Bileam menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada Balak untuk Tuhan memberikan firman kepada Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Balak menjadi marah. Kenapa? Apa kurangnya? Saya memanggil kamu ke sini untuk memberkati, mengutuk bangsa Israel, tetapi kamu malah memberkati mereka. Dalam Bilangan 23 ayat 23, akhirnya Bileam menjawab, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenunan yang mampu terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, ke jalan yang diperbuat Tuhan. Jadi tidak ada yang mempan atau mantra untuk membuat bangsa Israel itu dikutuk. Kata Balak tidak putus asa. Bilang, oke, sudah 2 kali engkau memberkati mereka, mari kita pindah tempat. Akhirnya mereka pindah lagi ke Gunung Peor untuk menghadap ke padang belantara. Bileam bilang, oke, kamu dirikanlah di situ 7 mezbah untuk korban bakaran. Tetapi pada saat sudah melakukan mezbah itu, Bileam melihat tidak perlu lagi dia menanyakan Tuhan. Dia malah langsung memberkati orang bangsa Israel. Balak menjadi marah. Saya datang memanggil kamu ke sini untuk memberikan emas seistana, tetapi kamu tidak mau. Kamu menolak, malah engkau memberkati mereka. Saya memanggil kamu tujuannya untuk mengutuk mereka, tetapi malah kamu memberkati mereka. Bileam bilang, dari awal saya sudah katakan bahwa yang akan dikatakan oleh Tuhan itulah yang akan saya katakan. Sampai di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pasti kalau kita hanya membaca sepintas firman Tuhan ini, kita merasa bahwa Balak ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia begitu taat kepada Tuhan. Dia begitu taat kepada suara Tuhan, sehingga apa yang diperintahkan untuk ia lakukan, dia tetap melakukannya. Tetapi inilah yang saya bilang, serigala berbulu domba. Dia ini adalah seorang tukang sihir, tukang tenun. Memang secara rohani dia mendengar firman Tuhan, dia taat, tetapi dia datang dari jauh dari Midian.
perjalanan begitu jauh. Dia sebagai seorang tukang tenun yang licik, yang mempunyai taktik licik, dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dia tetap tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi melalui nasihat-nasihat yang licik. Makanya nanti kalau dia tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi dia memberikan nasihat kepada perempuan-perempuan Moab. Engkau rayulah orang Israel. Maka akhirnya di Peor, kalau kita baca dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 3, di situ maka pada saat itulah bangsa Israel jatuh kepada penyembahan berhala dan bersinah. Karena apa? Perempuan-perempuan ini. Jadi Bileam memakai siasat atau taktik yang tipu daya. Dia tidak mengutuk, tetapi dia memakai tipu daya. Sehingga akhirnya bangsa Israel melakukan perzinahan, penyembahan berhala. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Bilangan 25 ayat 9, 25 ayat 9, maka disitulah maka bangsa Israel dikena tulah dan akhirnya 24.000 orang meninggal. Nah, disinilah yang saya bilang serigala berbulu domba. Kelihatannya dia begitu baik. Secara rohaninya, penampilannya baik. Dia mendengar surat Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Tetapi sebagai seorang penyihir, sebagai seorang tukang teluh, dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dia melakukan dengan licik. Dia menasehati untuk mengirimkan perempuan-perempuan untuk menggodai laki-laki Israel, sehingga mereka menyembah berhala, berzina. Inilah yang saya katakan kepada Bapak Ibu, serigala berbulu domba. Hati-hatilah saat ini. Banyak anak-anak Tuhan di sana mencari pasangan hidup yang tidak dengan seiman. Ingat Bilangan kisah Bileam ini, dia memakai wanita-wanita untuk membuat bangsa Israel menyembah berhala. Kalau dia pakai untuk mengutuk, pasti tidak akan terjadi karena tidak ada mempan. Mantra apapun tidak akan mempan untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi dia memakai cara yang sangat licik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dari sini kita belajar bahwa dunia ini semakin tua, dunia ini semakin kesana ke depannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, anak-anak terang, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya. Ketika kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Keledai Bileam, Tuhan bisa membuat bisa bicara. Masalah sakit penyakit Bapak Ibu saudara dan saudara itu kecil. Kalau kita mau bersungguh-sungguh berharap bersandar pada Tuhan, maka mujizat akan terjadi bagi Bapak Ibu saudara dan saya hari ini. Jadi kesimpulannya dari firman ini adalah, Bapak Ibu, jangan pernah meminta Tuhan dengan iming-iming. Beberapa teman saya pernah, saya mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya pekerjaan atau proyek ini biar saya bisa dapat. Jika saya dapat proyek ini, saya akan memberikan misalnya 20%, 30%. Itu tidak akan terjadi. Sama seperti Balak, dia mengiming-imingi. Dia pikir Tuhan itu bisa disuap. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berserah. Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Saya minta untuk sesuatu yang terbaik turun atas dalam hidup saya. Bukan keinginan, bukan kehendak saya, tetapi Engkaulah yang mempunyai kehendak
berkarya dan bertata dalam kehidupan kami. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita mengingin-ingini, mengiming-imingi Tuhan. Jikalau Tuhan mendengar doa saya, sama mengabulkan doa saya, maka saya akan bertobat. Jika Tuhan akan mengabulkan doa saya akan memberikan porsi perpuluhan 50%. Jangan pernah. Tuhan tidak perlu disuap. Lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah tergoda dengan iming-iming apapun. Yang ketiga, carilah pasangan yang sepadan. Carilah pasangan yang seiman. Mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudari punya pasangan yang tidak seiman. Lihat perempuan-perempuan Moab ini. Firman ini berkata, mereka menggunakan perempuan-perempuan ini sehingga bangsa Israel akhirnya jatuh pada penyembahan berhala, perzinahan. Jadi carilah pasangan hidup yang seiman, yang bisa menuntun saling berbagi, karena wanita diciptakan adalah sebagai penolong yang setia. Dan yang terakhir, jangan takut, jangan getar. Masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, sakit penyakit apapun yang sedang Bapak Ibu alami, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Jangan pernah melihat seseorang, oh dia begitu rohani, dia sepertinya baik banget, dia begitu bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak tahu hatinya, tapi kita bisa melihat dari buahnya. Karena itu jangan takut dan jangan gentar. Sebagai penutup, saya ambil dalam dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita. Maju terus. Jangan gentar apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penyelamat, dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan hamba. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Hamba berdoa secara khusus buat Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam keadaan saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakitnya, punya masalah beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Berkati kami semua, terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.